Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihil kirami ajma'in. Sya'ul lillahi lahumul fatihah. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa lijaddina wa liajdatina wa masyayikhina wa masyayikh-masyayikhina wa asatidhina wa muallimina wa auladina wa banatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhawatina wa ashabina wa asdiqaina wa liman habbana wa liman yastawsana bidu'a wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha. Sya'ul lillahi lahumul fatihah. Niatan di pak selapuk keluarga pelunggum sami jalani nama mebijajari hari kakak sematon tua inak sai, terkhusus para guru pelunggum sami baik saat masih hidup ataupun sesampai meninggal dunia. Mudah-mudahan sama hidup tijan panjang umur, sehat walafiat, tijan ilmu sabarakah, keturunan yang soleh dan solehah, yang alim alimah, ilmu sabarakah, rezeki sabarakah. Lamun sesampai meninggal dunia mudah-mudahan selamat di alam barzah. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah sya'ulillahi lahumul fatihah. Terkhusus malik Bapak Ibu di Pak Guru Pelunggum Sami akhinal kiram al-mukarram kanda Ustaz Muhammad Soni'in. Kemudian Guru Pelunggum Sami Ayahanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Maskanah. Mudah-mudahan beliau berdua tijan panjang umur, sehat walafiat, terpelihara, terjaga, tetap istiqomah, tijan ilmu sabarakah, keturunan sabarakah, rezeki yang halal barakah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah sya'ul lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر وفي رواية ومجالس العلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, yang muliakan, kita ta'zimi akhinal kiram al-mukarram kanda Muhammad Soni'in. Kemudian Bapanda Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Maskanah yang hadir di majelis yang barokah yang mulia niki. Mudah-mudahan kehadiran beliau Pelunggum Sami juga mendapatkan barokah daripada para guru pelunggum tiang. Mudah-mudahan berkat kerahuan Pelunggum Sami ilik majlis sak mulia niki, mudah-mudahan bijajari pelunggum tiang niki menjadi ahli ilmi, menjadi ahli hadis, menjadi ahlul ibadah, menjadi ahli taqwa ilallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inak saya tiang, Bapak Ibu tiang, jamaah majelis taklim, sadewek yang hormati dan tiang muliakan. Alhamdulillah.
Baru pelungguh tiang sempat simak sedikit, dengar pirangin sedikit tentang nasihat beliau Ayahanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Maskanah, bagaimana pelungguh sami niki perlu perhatian makanan sak mut dahara mut keluran sak tamu jug bosang pelungguh tiang niki nggih. Jadi niki memang sangat penting ina sai. Dindik sa hanya besu-besu doang bilen datang nggih. Sebab Nabi bahasa ulama, bakar Rasulullah bahasa man akalal harama, saya sa kelur sadahar sa makan barang yang haram, mata qalbuhu maka yang tican mati atin. Wa man mata qalbuhu dakhalal jannata, saya sa mati atin maka yang tamu neraka. Iya, lain akibat lamun dengan kelur barang-barang saha haram. Sampuna sembarang ya semet antap dengan bau ketujur dengan mut lempe ain dia bembek kakan laguah sa jual bembek lema belain kepeng kan. Apakah yang sedekah selapung kepeng hasil jual bembek? Ini hasil beli beras, ini saya beli minyak goreng, ini saya beli kanduk. Ia tak pemarda ni ke Bapak Ibu lama tua. Satu suap yang kita makan, maka man akalal harama la yustajabu du'auhu. Saya makan barang haram la yustajabu du'auhu. Dia nak terima doa. Dia nak terima permintaan. Yang pun hati-hati. Lebih-lebih akibat sebaru niki lamun tuah kakan barang haram, kelur barang haram, mau mati atit. Ya niki lebih bahaya malik. Lebih bahaya lamun dah mati atit Bapak Ibu. Dinara angat sembahyang lain. Ngaji niki malas. Lamun tak terlambat dik sempat gawe kebaikan dinara jadi penyesalan. Dik susah. Terus lamun tak gawe barang haram, dik nyesel. Niki akibat karena dengan niki suka makan barang haram, berakibat fatal. Walaupun memang dalam hadis Nabi ada riwayat ini nasihat daripada Luqmanul Hakim. Nabi bahasa beliau di bijajarian, ya bunayya, hai anak kaku, hai anak kesayangan kaku, alaikum bimujalasatil ulama wastima'u kalamil hukama. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita bistima'i kalamil hukama kama yuhyil qalbal mayyita bima'il matari. Alaikum bimujalasatil ulama, senantiasalah kamu pada hai anak, bahasa Luqmanul Hakim. Niki masuk dalam hadis Nabi juga dalam kitab Tanqihul Qaulul Aziz, dalam kitab Nashul Ibad Syekh Nawawi sebutkan alaikum bimujalasatil ulama, senantiasalah kamu niki alaikum bimana ilzamu, sampuna dia malas-malas, sampuna dia abot terus sampai mati niki al ilzamu arah niki. Alaikum bimana fi'il mudhari, fi'il amr niki namanya fi'il amr, yaitu alaikum bimujalasatil ulama, senantiasalah kalian semua selalu duduk bersama orang-orang alim, artinya majelis taklim. Adem sadendek baya malas-malas. Wastima'u kalamil hukama, mudengah cerita-cerita, ucapan-ucapan ahli hikam, orang-orang yang paham, yang tauhidnya mantap kepada Allah, para wali-waliullah. Mun wali-waliullah niki den perlu ya bahas-bahas hukum jarang Bapak Ibu, cerita pir wali-wali mun cerita. Iya, begitu cara mereka membuka pengajian. Dia saya buka-buka hukum fikih jarang. Cuma dia buka pengajian hanya mengambil itibar doang. Niku dah salah satu ciri para wali Allah. Maka wastima'u kalamil hukama, dengah ucapan-ucapan ahli hukama, ahli orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli hikmah marantan Nabi Luqmanul Hakim sabaru niki. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'u kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita.
Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati yang sudah mati. Dengan siapa? Bistima'i kalamil hukama, dengan kita mendengarkan ucapan-ucapan elek pengajian-pengajian semaran niki. Jadi lamun dengar niki merasa mati atin Bapak Ibu, lemas dinara angan ibadah, dinara angan sembahyang salat, maka paksa diri ya tukul melinggih le majelis ta'lim. Itu salah satu jalan untuk Allah bersihkan hati pelungum sami andin sandik mati. Itu pada Bapak Ibu lamun wah mati, din tahu kembi-kembi. Lamun wah terkena aran dengan mati niki yang bolak-balik masih din tahu ya berjawab. Din tahu ya bergerak. Yang sawut dan jokokoh dia nak berkuih. Aran dengan mati. Maka hati pelungum sami pun demikian. Maka lagu luan lamun wah merasa mati hati dengan niki, maka paksa diri itu. Tukul lelek majelis tak. Karena dengan salah satu maraniki tata Eropan hatin. Lamun tuah mati hatin maka ciri-ciri dengan niki malas ibadah. Yang tetenak lalu ngaji ke malas hidup. Mara idat mentegeret juk penjara idat pentenak lalu ngaji. Ya bot. Padahal ilmu majelis ta'lim bareh yang tersatu pada lamut maulid lagu. Lamut maulid. Nah ya apa dengan niki lamun mati-hati ni nasai. Jadi solusi marbasan ulama Rasulullah nasihatkan pelungum sami niki paksa diri eta tukul melinggih le majelis ta'lim. Pira kali dene sekali ja, sering-sering. Jelu Rebu, jelu Sabtu, jelu napi anda? Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebu, piran tak milih pokok. Arak doang. Ayah anda tuang guru maskanah jelu Ahad tak beliau nggih? Ahad beliau. Jadi pirat sak milih ya kerisa angan hati dan sa Eropa enggak bahasa ulama bahasa Rasulullah lamun milih Eropa hati niki ja paksa diri tukul lelek majelis tak. Nah, lamun tuah demen tukul majelis salim maka dengan sendirinya sekedik dan besok angatit Bapak Ibu. Iya solusi niki bahasa Rasulillah. Dendek besok si rinsu je nyala atlaun. Dendek enam rinsu lalu rumah sakit lain tu. Tukul oleh majelis taklim, tukul oleh majelis zikrullah. Maka itu salah satu cara untuk membersihkan hati, menghidupkan hati niki. Kenapa Bapak Ibu? Kama yuhyil mayital qalbal mayita bima il matari. Kama yuhyil ardal mayita bima il matari. Mara antan sa Allah Subhanahu wa taala Eropan tanah sawah mati gerengseng napi sinte Eropan tekiriman hujan si Allah Subhanahu wa taala. Lamun tekiriman hujan maka bisa di sawah mati Erop terus. Tolong komat ya sangkut dendek talat dan dia nirup. Kenapa? Karena rai hujan. Itu suasana tanah niki lamun geri ai maka selaput sabaru mati ya nirup terus. Nah niki tanda ibaratan si Rasulullah andi tahu cernaan bahwa hati niki pun tahun mati nasai. Dia napa kerong hati niki mungkin langsung tamu rumah sakit. Justru penyakit paling membahayakan niki saat dia tahun diri sakit lamun tuah malas ibadah. Dengan berlomba-lomba lumba ju pengajian niki je sekedik-kedik terkejut-kejut di narak tanah berangan. Di narak tanah milih sekedik-kedik. Ane lamun raus kepeng je sejelu semalam raus masih dinarak dan bosan-bosan. Dinarak dan pendak-pendak. Lamun dunia mau rawas jangan dinarak dan ngandut-ngandut. 3-4 kali impiak kopi masih ampuk. Lagu lamun ngaji Bapak Ibu, ara sejam ngaji wah mau berdanggut. Wah tedem. Wah pendak. Nah ini jadi perlu pelungum sami niki bersihkan hati dengan cara menghadiri paksa diri telek majelis taklim. Jadi alhamdulillah baru tersampaian tentang pentingnya kita memelihara amalan batiniah pelunggum tiang niki. Ya syarat dan terima amal soleh tiang pelunggum sami niki. Amal soleh marantan doa niki perintah Allah dan niki ibadah.
ud'uni astajib lakum. Pada nunas kamu pada astajib lakum, maka pasti keterima doa. Maka ternyata berdoa ni kita masuk ibadah juga Bapak Ibu. Ibadah masih lagu lamun makin doa samut panjangkan juk Allah ternyata sampai berbulan-bulan bertahun-tahun dinta terima si Allah. Jangan-jangan nilai hati pelungum sami niki wa keras marah baru asbab makan barang-barang yang haram. Jadi niki perlu jaga Bapak Ibu nggih. Ya, jadi alhamdulillah mungkin tiang ya sampaikan sekedik tentang beberapa permasalahan amalan pelungum sami pada baru amalan batiniah. Amalan batin syarat amalan pelungum sami ini kita terima. Nah, mungkin niki amalan zahiriyah yang tiang sampaikan. Napi amalan zahiriyah kita amalan sembahyang samut gawe contohan atau amalan soleh lainnya contohan. Lamun tanda tahun cara dia gawe maka amalan pelungum sami niki tidak akan diterima pula oleh Allah Subhanahu wa taala. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya tidak diterima, mardud darah niki tidak diterima bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu pikir Nabi bahasan ulama di dalam fikih niki dan bab pelungum sami dalam berjamaah Bapak Ibu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tada syafi'iyun bihanafiyyin yusalli hasba madhhabihi fil wudu was salati. Nah, lamun nara dengan berjamaah mungkin yang berbazhab Imam Syafi'i. Itu napi mazhab patina saya. Mazhab Imam Syafi'i lamun di Indonesia niki sak terapan niki mayoritas mazhab Imam Syafi'i. Ya lain bertaklid. Pelungum sami wajib bertaklid. Dia tahu ya langsung ambil fatwa lewat hadis dan Al-Qur'anul Karim. Sekalipun Al-Qur'an lain bait ataupun hadis lain bait, lagu tanpa kita mengambil ijtihad atau fatwa para ulama, maka pelungum sami niki dikhawatirkan akan tersesat Bapak Ibu. Sekalipun Quran langat bait ataupun hadis sahih langat bait, lagu dia tahu hakikat sebenarnya apa makna daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bahasa Imam Syafi'i, bahasa ulama mazhab Imam Syafi'i, walau tada Syafi'iyun, lamun berjamaah supuk dengan sak bermazhab Imam Syafi'i, bihanafiyin dengan bermazhab Imam Hanafi. Jadi 4 mazhab perlu perhatian sebagai ahlu sunnah wal jamaah Bapak Ibu yang diakui sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Pertama mazhab Hanafiyah. Ya rata-rata mayoritas niki orang Pakistan India. Niki Turki niki Hanafiyah mazhab. Kemudian mazhab Imam Malik niki daerah Maghribi, Tunisia niki Maghribi termasuk mazhab Imam Malik, sebagian Mesir. Kemudian mazhab Imam Syafi'i, Yaman, Indonesia niki termasuk Asia Tenggara niki termasuk mazhabnya rata-rata Imam Syafi'i ini. Imam Ahmad bin Hambal niki rata-rata Timur Tengah marantan Saudi Arabia. Yang pun Imam Sa'ilib Majlis Haram Makkah Madinah niki bermazhab Imam Ahmad bin Hambal, muridnya daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Atau mungkin terbalik, ndek mazhab Imam Syafi'i Ahnaf dari Imam Ahmad bin Hambal. Secara mayoritas pelungum sami lamun umroh haji rata-rata dari imam milik Makkah Madinah niki adalah imam yang bermazhab Imam Ahmad bin Hambal. Berbeda mazhab beliau niki tidak mewajibkan baca bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin tanpa ada bismillah. Pelungum sami di Indonesia wajib baca bismillah nasai. Dendek nerut oleh umrah, tirut ayah Al-Mukarram tuan guru maskanah oleh wah salah dah sembayang ternyata dia Al-Mukarram berembe Mekah dia dengan baca bismillah, itu selain niki baca bismillah doang salah dah sembayang ni nyerak lalu bersalahan. Masing-masing mazhab punya pegangan masing-masing walaupun mereka berdasarkan hadis yang sahih juga Bapak Ibu. Lagu harus kuat, bisa mutir, bisa mut pegang, bisa istiqamah jauh. Maka lamun harap dengan berjamaah Syafi'iyun yang bermazhab Imam Syafi'i bihambaliyin dengan mazhab Imam Hambali. Nah, baru niki Hanafi makin Hambali. Yusalli hasba madhabihi fil wudu. Dia solat
sesuai dengan mazhabnya dia waktu dia berwudu. Marantan lamun mazhab Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Maliki anu sabasa ulu. Yang pun rata-rata daerah Timur Tengah niki Bapak Ibu yang bermazhab Imam Ahmad bin Hambal ataupun Maliki loian sabotak dengan mungkin nyeki hikmah karena harus bahasa ulu. Lalu pelunggum si tiang sebagai mazhab Imam Syafi'i ja walaupun hanya 3 helai rambut basah udah sah wudu eta. Lagu lamun mazhabnya aja harus basah selapuan. Lamun ada na loe bulu misal dengan mazhab Imam Maliki loe bulu mu basah bulu langsung dak na basah ulu, langsung dak na basah kecopongan, langsung na basah surban. Jadi arah hikmahan botak-botak dengan ide barat niki karena memang mazhabnya niki harus membasah ulu. Pelunggum dia minimal 3 helai rambut niki sawajib basah. Nah, jadi atau wassolati atau dalam gerakan sholatnya. Nah, jadi waya taqidu Syafi'i as-Syafi'i dan beriktikad yang bermazhab Imam Syafi'i anna sholatil Hanafi batilatun atau anna sholatal Hambali batilatun. Kalau ada mazhab Imam Syafi'i atau imam pelunggum sami bermazhab Imam Syafi'i berjamaah bagi imam yang bermazhab Imam Ahnaf saya Mekah terus anggapan dalam itikad dia bahwa imam niki ya salah ya batal sembahyang yuni yang kembe yang ande baca bismillah. Aku biasa baca bismillah di Indonesia munani pas sembahyang berjamaah di Mekah Madinah ternyata dia baca bismillah wandin sah sembahyang dia yuni misal Bapak Ibu. Karena pahamnya cuman marah baru niki dia sah dengan sembahyang tanpa membaca bismillah. Nah, jadi lagu makin beriktikad imam dari imam baru niki mazhab Imam Ahnaf atau Imam Hambali ternyata mun itikatan wa imam niki batal sembahyang yuni misal pala yasihu al-iqtida'u bihi maka dia sah dengan niki berjamaah bagi imam samun paran imam niki batal dia sah. Nah, jadi harus itikatan dalam angan bahwa solat imam niki sah. Dingkanggu berangan-angan berempi sembahyang imam niki batal. Dan dibaca bismillah baru lagu ya muktirut milu batal Bapak Ibu. Nah, milu batal. Kalau dia mengitikakan bahwa solatnya imamnya tadi batal maka ikut batal sembahyangnya. Nah, dingkanggu marah niki kan. Wal ibratu bi'tiqadi al-muqtadi. Jadi gambaran dari patokan bahwa i'tiqad makmum itu yang jadi perbandingan sah dengan tidaknya. Kalau makmumnya mengatakan imamnya sah sholatnya, maka makmum pun milu sah sembayangan. Lagu lamun makmum mengatakan sembayang imam niki ya batal, maka milu batal sembayang makmum. Nah, paham niki? Nah, jadi anna sholatal imami sahihatun amla. Jadi harus benar-benar yakin bahwa sembahyang imam niki ya kena ayat taqidah salatil imami walau khalafahu bil furu'i wal ijtihadi sekalipun ada perbedaan di dalam mazhab Imam Ahnaf atau Hambali tidak wajib baca kunut. Lamun pelunggum sami niki tidak disunahkan baca kunut menu. Pelunggum sami yang bermazhab Imam Syafi'i disunahkan membaca kunut. Sunah abaat waktu sembahyang subuh. Jadi lamun mazhabnya aja sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi Allahu akbar edak kunut dinasai. Edak kunut. Jadi pas pelunggum sami berjamaah sembahyang subuh di Masjid Nabawi, di Mekah ternyata dinara kunut dan dibaca kunut imam ni berbinani. Bingung kan? Selama sesembahyang di Lombok di Indonesia selalu imam membaca kunut doa. Bahkan tiang pun mau sembahyang mesak kunut doa mungkin sembahyang di Madinah ternyata dinara baca kunut nyala berbedaan ni imam ni. Nah, jadi karena iktibar kepada i'tiqad imamnya karena imamnya mengatakan tidak disunahkan membaca kunut ketika sholat subuh. Jadi kalau sekarang menyalahi antara imamnya dengan makmumnya, imamnya dia baca kunut, terus makmumnya bingung, apakah tirut imam atau baca kunut. Nah, imam kalau dia baca kunut Bapak Ibu,
makmum ande nak sempat baca kunut, nyerak baca kunut. Nyerak baca kunut. Dia belok laut dan baca kunut sampai ke belin 2 rukun yang panjang-panjang. Nah, jadi belok baca kunut sekedar baca kunut langsung susul imam terus. Tanpa kita napiaram niat mufarokoh sama imam. Selama kita mampu ya tirut imam, tidak terlalu banyak ketinggalan rukunnya, rukun fi'liyahnya, maka tetap sembahyang pelunggu bersama sah sekalipun dek barang baca kunut. Itu doang biasa baca kunut, imam jadi baca kunut. Yang pun dari Mekah Madinah dek baca kunut, maka itu sempat baca kunut. Nah, nyarak baca kunut. Jadi wa yasihul iqtida'u bihi, dan sah dia berjamaah dengan imam yang tadi sekalipun biasa baca kunut. Walau tarakal imamul hanafiyu al-kunuta fi salati subhi li'tiqadihi adama sunniyatiha. Lamun imam yang bangsa Hanafi atau Hambali, dia meninggalkan kunut fi salati subhi sembahyang subuh li'tiqadihi, karena i'tiqad mazhab dia Imam Ahnaf dan Imam Hambali, adama sunniyatihi, tidak disunahkan ini. Ya i'tiqadnya kan. Wa amkanal muqtadi ayyaqnata, dan memungkinkan imam makmum tadi untuk bisa kunut, wa yudrikuhu fi sajdatil ula, dan dia bisa menyusulnya walaupun dia baca kunut, dan dia bisa mengejarnya waktu dia sujud pertama. Lagu lamun mau ya sujud kedua wanta berakhir masih baca kunut, maka ni batal sembahyang inasai. Batal sembahyang, jadi harus baca-baca dan baca kunut. Ani sandik tebelin makmum niki si imam waktu dia sedang ruku, waktu sedang sujud mano. Dia sujud pertama. Jadi nudibalahu ayak nata, maka disunahkan, dianjurkan bagi makmum yang bermazhab Imam Syafi'i untuk kunut sekalipun imam den kunut. Wa illa tabi'ahu wa sajada lis-sahwi i'tibaran bi i'tiqadihi. Lagu lamun dia kunut imam niki makin ni masin dia kunut. Lagu mun terot. Wa illa lamun dia kunut imam makmum niki tabi'ahu mun terot, atau makmum mendek kunut tabi'ahu mun terot terus ndek kunut mesaannya. Wa sajada, kemudian dia sujud lisahwi untuk sujud sahwi itibarin bi i'tiqadi, karena itibar makmum tadi disunahkan untuk sujud sahwi. Jadi kanggo seorang makmum lamun imam tadi tidak baca kunut, muite mutirut imam niki dendek baca kunut, bareh pas niat salam imam niki itu mau sujud sahwi mesaat. Dendek anti imam sujud sahwi sebab ni dendek sunat sujud sahwi, itu sujud sahwi. Lagu telayan saniki yang dikuah telek jamaah yang bermazhab Imam Syafi'i di Mekah Madinah, saat demen yang dikunut niya monterot imam yang milu yang kunut apa yang sujud dari terakhir di narak milu doang salam di narak yang sujud sahwi. Dia baca kunut langsung turut imam langsung salam di narak sujud sahwi ya. Niki masih sah sembahyang lagu karena dia meninggalkan sunnah abaat arak ton kurang jarian. Ya mulai masih dia tahu nak saya. Tiang masih kolek dek tahu. Hujan pelayan, belen pelayan atas je bawah atau berarti gerik ke? Hujan gerik. Atau boleh juga walahu firaquhu liyaqnata, atau boleh juga makmum niki pisah bagi imam. Wah aku ya pisah bagi imam. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Imam wa ruku wa sujud langsung baca kunut. Imam wa sujud 2 kali langsung baca kunut. Imam yang salam masih baca kunut, di masalah lagu syarat dia sudah niat mufaraqah. Lamun dia niat mufarokoh masih ketinggalan 2 rukun yang panjang, maka makmum niki batal sembahyang. Ya pun lamun dia niat mufarokoh nyerak kejar imam sendiman ya sujud kedua. Ini waktu sujud terakhir nih, ini sembahyang subuh. Walau firaquhu liyaqnata,
maka boleh bagi makmum untuk pisah sama imam. Untuk apa dia pisah? Untuk baca kunut mesaan. Lagu niat mufaraqah. Lamun baca kunut baca-baca din tahu misalnya kan. Maka enak-enak Allahumma hdini fi man ya pisah beki iman uninangan. Enak-enak dan baca kunut terserah imam niki bareh wanta bubar. Itu masih baca kunut dia masalah. Di mata belin. Kama law kana imamu syafi'iyan fatarakal kunuta marantan imamnya bermazhab Imam Syafi'i. Bermazhab Imam Syafi'i. Makmumnya pun bermazhab Imam Syafi'i. Mu imam mengkunut, endek yang kunut Bapak Ibu. Pelunggum sak demim tahun imam endek yang kunut, lagu be paling afdal mungkin tirut imam atau endek tirut imam? Hah? Paling solah tirut imam atau endek tirut imam? Saya setahun jawaban maka ektenaan umroh lagu bayang diri. Tiang ektenaan niki umroh lagu bayang di. Nah niki Bapak Ibu pada hukum beke dengan baca tahiyat pertama niki sareng kunut niki. Jadi lamun imam mendek tahiyat kangguan baca tahiyat mesak lagu niat mufaraqah atau paling abdal jatirut imam sekalipun salah imaman. Ia tan berlaku kaedah niki wajib turut imam lamun dina mendek niat mufaraqah lagu wajib turut imam sekalipun imam salah. Di praktiknya pas dengan niki imam baca tahiyat ndek baca tahiyat awal atau ndek kunut imam niki. Maka lebih afdal lamun ndek baca kunut mun ndek baca kunut mun ndek niat mufaraqah paling afdal aja dia ikut imam. Ia solahan tirut imam. Lamun baca kunut mun niat mufaraqah berbele beki si imam dari berarti kurang maun berjamaah salat beki imam niki. Jadi bisa mun gawe si imam tirut anu dene komplain pasan sa imam niki meninggalkan sunah abad. Nah. Sakadua Bapak Ibu wang abang niki. Ya. Masya Allah ini Tuhan nggih. Karen sekek niki sekek baris niki. Sakaduan Allah yakunal imamu muqtadiyan bi ghairi. Bahwa syarat sekedua niki baru sah berjamaah supaya imam itu bukan menjadi makmum orang lain. Nah, jadi dendek pihak imam wah makmum niki jadi imam. Jadi makin arah dengan berjamaah. Nah, terus niki imam, mun niki arah makmum. Nanti kanggo terus samuri niki. Dikanggo imam nanti jak sani muri ni bek terus sementara samuri niki jadi makmum. Nah, ning kanggo. Lamun dek kanggo imam, mumelem pihak jamaah dulu, pihak jamaah baru, alur imam niki salam dulu, salam sembayang niki. Dendek berbarong-arong pihak imam biar jamaah dalam satu tempat niki makruh kan. Bahkan ada yang mengatakan haram karena ya dulu alal firaq, memperhitung perpecahan waktu niki. Jadi berbeda mungkin alur imam niki beke jamaah selain salam, lamun salam baru berjamaah. Antih dulu. Lamun dikanggo imam lagu. Ande mah kanggo imam, kanggo bacaan terutan. Lamun terutan dene komplain dalam hati. Lamun mah komplain dalam hati aja batal sembahyang. Nabi oni komplain dikanggo bacaan imam dia. Lagu menterutan. Nah, dikanggo bacaan dia lahan imam dia. Dia sah patihan miluan dia sah niki lamun tirut nggih. Jadi solusi makin niki anti imam niki salam dulu, nah baru niki bikin jamaah baru. Nah. Jadi pala tasihul qudwatu bimuqtadin hala qudwatihi. Jadi tidak sah orang itu berjamaah dengan orang yang tadi berniat dengan niki jadi makmum imam pertama. Dinganggu niki. Sekalipun sajari makmum niki ulama besar. Ada Syekh Abdul Qadir Jailani misal mara bahasa Naya Mukarram baru niki. Saniki orang biasa.
ele muri niki jari imam Syekh Abdul Qadir Jailani mu pelungguh datang. Wah hari anak terus Syekh Abdul Qadir Jailani jari imam aku ni. Dia sah. Kenapa? Karena statusnya dia jadi makmum. Tetap jadi imam niki salangan judu. Li'annahu tabi'un li gairi. Kenapa didasah? Karena status makmum niki sedang ikut orang lain. Jadi lamun wah makmum niki jadi makmum, jadi dia tetap statusnya jadi makmum kecuali imam niki wasalam. Nah, wasalam imam niki tayak terus. Nah, baru kanggo terus sekalipun baru niki dikanggok pertama lagu makin imam mau mati dengan wasalam. Ni nganjang terus kanggo terus niki ya. Sekalipun status baru jadi makmum. Nah, wallahu a'lam bis-shawab.